Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang terus-menerus diberikan kepada kita semua. Kemudian shalawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Kita masih membahas kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kitab ini menyajikan kepada kita rincian-rincian perbuatan-perbuatan dosa besar, yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu kehilangan jaminan untuk masuk surga. Kemudian dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas dosa besar yang kedua, yaitu melakukan perbuatan pembunuhan. Pekan lalu kita membahas dosa besar yang pertama, yaitu syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dari akbarul kabair, yaitu dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Malam ini kita akan membahas dosa besar yang kedua, yaitu perbuatan pembunuhan. Perbuatan pembunuhan. Yang mana pembunuhan itu termasuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dosa-dosa yang membinasakan. Berkaitan dengan dosa ini, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebutkannya dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima." Artinya, barang siapa yaqtul mu'minan muta'ammidan, yakni dia membunuh seorang mukmin, orang yang beriman, seorang muslim yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, ia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wa la'anahu, kemudian Allah melaknatnya. Wa addalahu adzaban azima, serta Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuknya azab yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 93. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32, Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a." Bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Jadi ayat ini kita dapat memahami bahwasanya betapa besarnya perbuatan pembunuhan ini, hingga ketika seseorang itu membunuh satu orang,
menghilangkan nyawa satu orang, maka seolah-olah dia telah menghilangkan nyawa semua manusia. Ya, semua manusia. Kemudian dalam Quran surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 77. Ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yasnun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yaghlud fihi muhana." Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain. Ya, kita sudah mengetahui bahwasanya dosa besar yang paling besar itu adalah syirik. Dan ini bersesuaian dengan ayat ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wala yasnun, kemudian tidak melakukan perbuatan zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan demikian itu, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik, kemudian melakukan perbuatan perbunuhan, kemudian melakukan perbuatan perzinaan, wa may yalqa dzalika wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan tiga hal tersebut atau salah satu dari tiga hal tersebut, yalqa asama, dia akan mendapatkan azab yang berat. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ya. Kemudian azab yang berat itu seperti apa? Yakni akan dilipat gandakan azabnya untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Ya. Masih dari firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perbuatan ini, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup ditanya, ya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kalian itu dibunuh? Ya, atas dosa apa kalian itu dibunuh? Ya. Artinya nanti, ya, pada hari kiamat gitu ya, orang-orang yang bayi-bayi yang dibunuh itu akan meminta pertanggungjawaban. Apa kesalahan kami kemudian kami dibunuh? Kemudian Nabi SAW, beberapa hadis Nabi disebutkan di sini, ayyu dzambin a'dzam. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyu dzambin a'dzam, dosa apa yang paling besar? Qala, maka Rasul menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau itu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan padahal Allah yang telah menciptakanmu. Ya, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Qala qultu tsumma ayyun. Ya. Kemudian, ya, si petanya bertanya lagi, setelah itu apa? Qultu tsumma madza? Qala antaqtula waladaka khasyata ayat amama aka. Yang kedua adalah engkau membunuh anakmu karena khawatir anakmu akan makan bersamamu. Maksudnya, ya, menghilangkan nyawa anak karena khawatir, ya, himpitan ekonomi, karena khawatir akan membuat kondisi kehidupan menjadi semakin sempit. Ya, sendiri saja sudah sempit, kemudian ditambah lagi anak. Ya, maka menjadi lebih sempit. Khawatir yang seperti itu, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Ini yang kedua, melakukan pembunuhan. Kemudian yang ketiga, qultu summa madza antuzani khalilata jarika. Kemudian yang ketiga, dosa yang paling besar itu adalah berzina dengan istri tetangga, ya, berzina dengan istri tetanggamu. Jadi di sini disebutkan tiga dosa besar. Ayu dzambin a'dzam, tiga dosa besar yang paling besar. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain juga bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah, hadza al qatil famadza balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya.
Nabi SAW menjelaskan, idzal taqal muslimani bisayfina, apabila ada dua orang muslim bertemu dan kedua-duanya membawa senjata, membawa pedangnya masing-masing. Ada dua orang muslim bertemu yang keduanya membawa senjata masing-masing, bisayfihima, dengan pedangnya, senjata tajam. Sayf ini dalam arti yang luas, bukan hanya pedang samurai, bukan, bisa jadi bisa jadi belati, bisa jadi pisau, bisa jadi celurit, ya, badik, mandau, macam-macam lah, ya. Apabila ada dua orang muslim, ya, mereka bertemu dengan membawa senjata masing-masing, fal qatilu wal maqtulu benar. Yang membunuh ataupun yang terbunuh, kedua-duanya masuk neraka. Ya. Baik yang membunuh ataupun yang dibunuh itu masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada qatil. Ya, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, kata mereka. Kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar. Fama balul maqtul. Kemudian maka bagaimana dengan korbannya yang terbunuh itu, kok bisa masuk neraka juga? Ya, maka dijelaskan oleh Nabi, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia itu juga berambisi untuk membunuh saudaranya. Hanya saja dia terbunuh duluan. Ya, hanya saja dia terbunuh duluan, maka kedua-duanya masuk neraka. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi malam yatanadda bidamin haramin. Seseorang itu akan selalu berada dalam kelapangan agamanya selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Maksudnya tidak membunuh orang lain. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la tarji'u ba'di kufran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ya, janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalanku, kata Nabi SAW. Maksudnya jangan kalian itu kembali menjadi kufur setelah aku meninggal. Kenapa? Sebagian kalian menebas leher-leher sebagian yang lain. Artinya saling membunuh, ya, saling membunuh. Kemudian dalam hadis yang lain dari Bashir bin Muhajir dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwasanya Nabi SAW bersabda, laqad mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Ya. Ada nginging sedikit. Ya. Laqad mu'min, ya, membunuh seorang muslim di sisi Allah dosanya itu lebih besar daripada musnahnya dunia ini. Ya, jadi hilangnya satu nyawa orang Islam itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat daripada musnahnya dunia. Kemudian hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Nabi SAW bersabda, perkara yang pertama kali disidangkan Allah pada hari kiamat nanti itu adalah masalah pertumpahan darah, yaitu masalah pembunuhan. Berkata Quraisy dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mengatakan akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh jiwa dan durhaka kepada orang tua. Ada banyak sekali hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang perbuatan pembunuhan. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, man a'ana ala qatli mu'minin bisyatrin kalimatin laqiyallaha maktubun baina ainihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang ikut membantu terbunuhnya seorang mukmin dengan satu kalimat saja, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan di antara kedua matanya, maksudnya di dahinya itu akan tertulis kalimat orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang seperti ini ya tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan pembunuhan itu adalah dosa yang besar di antara dosa besar. Semua dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir dan orang yang telah membunuh seseorang mukmin dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Maksudnya dia membunuh orang lain tapi tidak bertaubat. Tidak bertaubat. Ya, maka itu hampir mustahil diampuni dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pembahasan kita masuk kepada penjelasan daripada ayat-ayat dan hadis-hadis tadi yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban azima." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan 4 jenis ancaman ya bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan sengaja. Ya, membunuh dengan sengaja. Yang pertama, pelakunya akan kekal di neraka jahanam. Yang kedua, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, azab yang sangat pedih. 4 ancaman. 4 ancaman. Maka ini bukan perbuatan mudah, ya. Bukan perbuatan yang ringan. Ya, tetapi kita saksikan di zaman ini hampir setiap kali lihat berita, mau berita pagi, berita siang, apalagi kalau sudah melihat sergap, buser, aduh, gitu ya, pasti ada berita membunuh, ya, membunuh. Apalagi negara kita ini negara mayoritas penduduknya Islam, maka otomatis pelakunya orang Islam, kemudian korbannya juga orang Islam. Ya, melakukan pembunuhan secara sengaja, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini saja itu sudah memberikan 4 ancaman, belum lagi dari ayat-ayat yang lain, ya. Maka kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, gitu ya, itu banyak macamnya. Bisa jadi melakukan pembunuhan secara langsung, ya, bisa jadi melakukan pembunuhan secara langsung. Pembunuhan secara langsung tadi contohnya adalah seperti dia duel, ya, seperti dia berduel misalnya untuk mempertahankan harga diri, kemudian dijadikan duel, gitu kan, jadikan duel. Maka ini pembunuhan secara sengaja, menggunakan alat-alat yang memang digunakan untuk membunuh, yang dipastikan orang itu bisa mati terkena alat itu. Bisa berupa benda tajam, bisa berupa benda berat seperti batu, ya, atau mobil tronton, gitu ya. Itu juga bisa digunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain, gitu ya. Itu yang dilakukan secara langsung. Kemudian bisa juga dilakukan secara tidak langsung, tapi niatnya sengaja untuk melakukan pembunuhan. Contoh misalnya dia memberikan kesaksian palsu hingga kemudian orang itu jatuhi hukuman mati. Ya, dia ada orang kemudian ditangkap karena dituduh melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu divonis hukuman mati. Ya. Kemudian dia memberikan kesaksian palsu hingga kemudian akibat kesaksiannya tadi orang tadi dijatuhi hukuman mati. Padahal belum tentu dia pelakunya. Kemudian kenapa engkau melakukan itu? Ya memang saya sengaja biar dia dibunuh. Ya, memfitnah, bisa juga menfitnah atau bisa menuduh, gitu kan ya. Dia tidak melakukan dia tidak mencopet, cuman dibilangin copetnya dia, malingnya dia, maling, teriak maling. Kemudian orang-orang terprovokasi sehingga kemudian orang yang tidak melakukan ini dikeroyok, gitu kan, dipukuli, kemudian sampai meninggal. Maka itu masuk kategori pembunuhan secara sengaja. Masuk pembunuhan secara sengaja. Ya, tetapi tidak langsung. Ya, tetapi secara tidak langsung. Atau bisa juga melakukan pembunuhan melewati jasa tukang santet. Ya, membunuh melalui perantara orang lain. Ya.
atau menyewa orang lain untuk melakukan pembunuhan, membayar orang lain untuk melakukan pembunuhan. Maka ini juga termasuk dalam kategori perbuatan membunuh secara sengaja. Ya. Pembunuhan yang seperti ini, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang begitu berat, kekal di neraka jahanam. Kemudian mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, kemudian azab yang sangat pedih, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbuatan pembunuhan apalagi secara sengaja itu umumnya tidak ada orang yang berniat dari awal. Ya. Saya yakin ketika kita ditanya apakah ada berniat melakukan perbuatan pembunuhan, maka otomatis orang menjawab pasti tidak. Pasti tidak. Kenapa? Karena mengetahui bahwasanya perbuatan pembunuhan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Ya. Bukan hanya agama kita, orang yang non muslim saja menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan keji. Maka tidak ada kemudian orang itu yang sengaja ingin membunuh orang. Ya. Akan tetapi kita perlu waspada dengan pemicunya. Ya, kita perlu waspada dengan pemicunya. Itu yang perlu diwaspadai. Ya, itu yang perlu diwaspadai. Ya. Pada bab permasalahan tazkiyatun nufus, ya, permasalahan hati, permasalahan tazkiyatun nufus, ya, bahwasanya hati manusia itu akan terkotori karena dua hal. Yang pertama karena syubhat, yang kedua karena syahwat. Syahwat itu adalah perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Kalau syubhat itu diantisipasi dengan ilmu, kalau syahwat itu diantisipasi dengan tidak mendekatinya. Ya. Melakukan perbuatan pembunuhan, ya, itu jangan mendekatinya, ya. Tapi dari awal memang berusaha untuk menjauh daripada pemicunya. Ya. Kenapa demikian? Orang yang ahli ibadah saja, yang nampaknya dia tidak akan melakukan perbuatan itu, ternyata juga bisa saja terjatuh dalam perbuatan tersebut. Ya. Sebagaimana kisah seorang daripada ahli ibadah dari kalangan Bani Israel sebelum datangnya Islam. Ya, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang alim, ada seorang yang soleh, ahli ibadah. Ya, bukan orang awam, bukan. Ahli ibadah yang nampaknya mustahil dia akan melakukan perbuatan dosa sebesar itu. Yang nampaknya dia mustahil melakukan dosa sebesar itu. Ya. Seorang ahli ibadah. Ya. Seorang yang soleh. Kemudian dia digoda oleh syaitan. Bagaimana caranya? Syaitan kemudian mengganggu seorang wanita, gadis muda dengan penyakit sehingga gadis ini menjadi sakit. Kemudian keluarganya berusaha mencari obat supaya dia sembuh. Ya, kemudian keluarganya bersepakat, ya, ini kita titipkan saja di tempat orang soleh tadi. Ya, semoga dia bisa sembuh. Ya, maka dibawalah gadis ini ke tempat orang soleh tersebut, ke tempat tinggal orang soleh tersebut. Kemudian keluarganya menitipkan gadis ini di tempatnya. Supaya apa? Supaya bisa sembuh dari penyakitnya. Yang mendatangkan penyakit itu adalah syaitan. Nah, mula-mula tidak terjadi apa-apa. Ya, mula-mula tidak terjadi apa-apa. Kemudian datang syaitan. Cobalah engkau tengok, ya, orang yang dititipkan di tempat tinggalmu itu bagaimana keadaannya. Ya, mulai menengok. Oh ya, masih ada, aman. Oh ya, masih sehat. Oh, masih terkendali. Ya. Kemudian syaitan datang lagi. Cobalah engkau berbicara, bertanya tentang kabarnya, bagaimana keadaannya, apakah sudah membaik, apakah sudah apa. Ya. Datang lagi, bukan hanya sekedar melihat, tapi sudah mulai berbicara, mulai ngobrol. Kemudian syaitan datang lagi. Kalau ngobrol itu ya jangan saling berjauhan. Ya, jangan di depan pintu saja. Cobalah engkau masuk ke dalam kamarnya, barangkali dia membutuhkan sesuatu. Ya. Maka mulai ngobrol di dalam kamarnya, gitu ya. Seterusnya kemudian sampai terjatuh kepada melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hubungan intim tapi tidak sah,
ya, bukan dalam ikatan syariah. Hingga kemudian perempuan ini hamil. Hingga kemudian perempuan ini menjadi hamil. Ya, kemudian orang yang soleh ini menjadi panik. Ya, bagaimana mungkin seseorang yang dititipkan di tempat saya ini terkenal dengan kesolehannya, kemudian ternyata melakukan perbuatan dosa besar, ya, yaitu menghamili orang di luar dari ikatan pernikahan, gitu ya. Maka setan datang membisikinya, kalau engkau ingin selamat, hilangkan saja barang buktinya, hilangkan saja barang buktinya. Lah bagaimana caranya? Ya dibunuh saja. Ya, toh dia juga dititipkan ke tempat kamu dalam kondisi sakit, bilang saja sakitnya makin parah, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian orang yang soleh ini benar-benar melakukan perbuatan pembunuhan. Ya, hingga kemudian perbuatan itu terungkap, ya keluarganya kemudian minta untuk mendapatkan keadilan yang sebesar-besarnya, yang seadil-adilnya dalam kondisi yang terpuruk. Ya, laki-laki ini yang soleh ini kemudian masuk di penjara, menunggu hukuman, gitu ya, menunggu hukuman. Setan datang kepadanya, kata setan, akulah yang telah merencanakan ini semua. Kalau engkau ingin selamat dari ini, maka kau turuti perintahku, kata setan. Apa perintahnya? Engkau bersujud kepadaku, kata setan. Maka bersujudlah orang yang soleh ini, kemudian dia dihukum dengan hukuman mati dalam keadaan kafir. Coba kita lihat, ya, orang yang soleh, orang yang soleh, yang nampaknya mustahil untuk melakukan perbuatan pembunuhan, tetapi ya karena pemicunya tadi, ya karena pemicunya tadi, ya, yang membuat kemudian dia kehilangan akal sehat, kemudian melakukan perbuatan sekejam itu. Ya, yang dia bunuh adalah seorang perempuan yang sedang mengandung. Ya, 2 jiwa sekaligus yang dia hilangkan. Ya, 2 jiwa sekaligus yang dia hilangkan. Maka dalam hal membunuh ini yang kita waspadai itu adalah pemicunya. Ya, tersinggung, emosi, ya, kemudian menjadi dendam, semakin menjadi, kemudian akhirnya nekat melakukan perbuatan pembunuhan. Ya. Jadi untuk menghindarinya bagaimana? Memang sejak dari awal itu harus menutup pintu yang mengarah ke sana. Ya, sejak awal menutup pintu yang sudah mengarah ke sana. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, jika ada orang yang sudah terlanjur melakukan pembunuhan, kemudian si pelaku itu melakukan taubat. Kenapa? Karena pembunuhan ini adalah dosa besar, yang mana dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubat. Kemudian qadarallahu masa'a, dia melakukan pembunuhan, kemudian dia bertaubat, menyadari perbuatannya. Pembunuhannya dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Misalnya ada orang kecelakaan. Ya, masih hidup, tabrak lagi biar mati. Kenapa? Kalau sudah mati biayanya tidak mahal. Ya, biayanya tidak mahal. Maka yang pertama ini tidak sengaja, yang kedua ini sengaja. Kemudian menyadari, kemudian bertaubat. Maka pertanyaannya, taubatnya itu apakah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka mayoritas para ulama menjelaskan bahwasanya taubatnya itu adalah sah. Ya, bahwasanya taubatnya itu adalah sah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua tadi dalam surah Al-Furqan, ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya. Jadi menurut keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian beriman, kemudian mengerjakan kebaikan, ya. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itu Allah akan gantikan perbuatan jahat mereka dengan perbuatan baik. Wa kana Allahu ghafurar rahima.
Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai orang-orang, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau dia bertaubat maka taubatnya sah. Ya, maka taubatnya sah. Pertanyaannya bagaimana cara bertaubatnya? Ya. Pertanyaannya maka bagaimana cara bertaubat? Ya. Jadi meskipun sah tapi ternyata cara bertaubatnya itu tidak mudah. Cara bertaubatnya itu tidak mudah. Kenapa? Karena apabila seseorang itu melakukan pembunuhan, maka sesungguhnya dia telah mengambil hak daripada tiga golongan. Ya. Dia telah mengambil 3 hak yang bukan haknya dia. Dia telah merampas 3 hak yang bukan miliknya dia. Maka 3 hak ini harus dia kembalikan, harus dia ganti. Ya, karena dia menghilangkan tiga hak. Walaupun dia bertaubat, mayoritas umum mengatakan juga selama bila dia taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya yang menjadi apakah taubatnya diterima atau tidak gitu ya. Setiap dosa besar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Cuman pertanyaannya taubatnya itu diterima atau tidak, sah atau tidak, itu yang jadi pertanyaan. Maka bagaimana dengan orang yang melakukan pembunuhan? Ya, orang yang melakukan pembunuhan. Ya, ketika dia ingin taubat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, ini. Dia telah menghilangkan 3 hak yang bukan haknya. Yang pertama, dia menghilangkan hak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ya, hidup matinya roh seseorang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jiwa seseorang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berhak satu orang manusia menghilangkan nyawa manusia yang lain. Itu karena adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang dibunuh masih dalam kandungan. Ya, meskipun yang dibunuh masih dalam kandungan, misalnya ada seorang bayi ya, di dalam kandungan ibunya. Menurut para ulama, kalau usianya sudah lebih dari 4 bulan, ditiupkan roh di dalamnya, maka tidak boleh untuk dibunuh dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Misalnya kalau sudah di 4 bulan, ditiupkan roh di dalamnya, ternyata di USG dilihat, oh anak ini akan lahir dalam keadaan cacat. Ya, jantungnya bocor misalnya. Diperkirakan dia lahir langsung meninggal. Maka boleh nggak digugurkan? Gitu ya. Atau dia lahir dalam kondisi cacat, tidak lengkap anggota tubuhnya, tidak punya misalnya yang langka ya, tidak punya tengkorak kepala misalnya, tidak punya ini, tidak punya itu, hingga diperkirakan kalaupun dia hidupnya dalam kondisi tersiksa, maka apakah boleh dia digugurkan? Jawabannya tidak. Kenapa? Ya, karena orang yang hidup pun itu cacat, orang cacat itu tidak boleh untuk dibunuh. Orang cacat tidak boleh, orang ODGJ itu tidak boleh dibunuh, gitu ya. Orang yang cacat tidak boleh dihilangkannya nyawanya. Begitu juga bayi yang ada di dalam kandungan, kalau sudah 4 bulan ditiupkan roh ke dalamnya, maka dia harus lahir. Ya, tidak boleh dibunuh. Masalah nanti setelah dia lahir, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berkehendak dia hidup untuk beberapa saat, atau bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak Allah sembuhkan penyakitnya, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, ini sudah menghilangkan hak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bayi, apalagi bayi zaman sekarang. Ya, hampir setiap bulan selalu terjadi, selalu kita dengar ada anak kecil baru lahir ditemukan di selokan, di sungai, di tempat yang tidak pantas dalam kondisi mati. Itu pembunuhan. Ya, dan dilakukan secara sengaja. Gitu ya. Hak yang pertama yang dia hilangkan. Kemudian hak kedua yang dia hilangkan itu adalah hak orang yang dibunuh tadi. Hak si pemilik nyawa. Hak si pemilik nyawa, haknya korban tadi. Haknya korban tadi. Itu hak yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah hak ahli warisnya.
hak ahli warisnya. Ada orang kerja jadi ojek online, jadi supir online, lagi kerja kemudian diculik, mobilnya dirampas, kemudian dianya dibunuh. Maka melakukan perbuatan itu menghilangkan 3 hak sekaligus. Haknya Allah Subhanahu wa taala, haknya dia sendiri sebagai korban, kemudian haknya ahli warisnya. Hak ahli warisnya. Maka orang yang bertaubat ini harus mengembalikan ketiga hak ini. Harus mengembalikan ketiga hak ini. Gitu ya. Pembunuhan secara sengaja, ini dia bertaubat, kemudian membayar kafarah. Kafarahnya adalah melepaskan satu budak muslim, kalau tidak ada berarti berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Gitu ya. Itu haknya. Seperti itu. Terus bagaimana dengan hak yang kedua, dengan hak korbannya? Korbannya kan sudah meninggal dunia. Korbannya sudah meninggal dunia, maka bagaimana dia untuk membalaskan, mengembalikan haknya? Itu nanti dia berurusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Ya, yang pertama kali kemudian yang disidangkan di antara manusia di muka bumi itu mengenai permasalahan darah. Ini permasalahan darah. Kemudian hak yang ketiga itu adalah hak ahli warisnya. Hak ahli warisnya. Maka bagaimana kemudian dia menyelesaikannya? Bisa saja kemudian dia datang kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Dia berkata, aku telah membunuh saudara kalian, maka berbuatlah sekehendak kalian terhadap diriku. Dia datang meminta maaf. Ya, aku sesungguhnya sudah menghilangkan ayah kalian, aku menghilangkan adik kalian, aku menghilangkan saudara kalian, aku menghilangkan nyawa saudari kalian. Gitu ya. Maka terserah kalian, aku ingin bertaubat, terserah kalian. Ya. Maka dalam kondisi ini ahli warisnya memiliki 4 pilihan. Ahli warisnya memiliki 4 pilihan. Pilihan yang pertama, mereka menuntut untuk dikisos. Artinya nyawa dibayarnya nyawa. Gitu ya. Pilihan yang kedua, mereka menuntut untuk dibayar diat. Baik, kalian kami maafkan, tetapi kemudian harus membayar diat, membayar denda. Jadi kisos itu adalah haknya ahli waris tapi tidak bisa dibagi. Gitu ya. Dia datang kepada ahli warisnya, aku telah melakukan pembunuhan terhadap ayah kalian, maka terserah kalian. Apabila sekeluarga besar ahli warisnya ini bersepakat untuk dikisos, maka jatuhlah hukum kisos. Tapi apabila ada salah satu di antara mereka yang tidak bersepakat, aku bersedia memaafkannya. Gitu ya. Maka meskipun yang lain tidak ada yang bersedia, tapi satu orang ini bersedia. Anaknya yang pertama atau anak yang ketiga, udah saya bersedia. Kamu jangan dikisos, maka pilihannya adalah membayar diat. Membayar sejumlah denda. Ya. Dendanya seperti apa? Dendanya adalah 100 ekor unta. Adalah 100 ekor unta dengan rincian seperti ini. Ya, 100 ekor unta, untanya pun masih ada rinciannya lagi. Yang pertama adalah 30 ekor hekoh. 30 ekor hekoh, yaitu unta betina yang usianya 3 tahun jalan 4 tahun. Berarti unta betina yang sudah dewasa. Kemudian 30 jaz'ah, yaitu unta betina yang usianya 4 tahun jalan 5 tahun. Ini 30 lagi. Kemudian yang terakhir 30 tambah 30 berarti yang terakhir berapa? 40. 40 ekor unta lagi itu adalah unta yang sudah pernah beranak satu kemudian sedang hamil. Unta dewasa yang sudah melahirkan, kemudian untanya lah sedang hamil. Ya. Bisa kebayang nggak harganya? Nyarinya aja susah. Ini kalau dia dimaafkan. Kalau dia dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan maka dia dikisos. Ya, tapi kalau dia dimaafkan, pertama dia harus membayar kafaroh karena urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu cara taubatnya. Gitu ya. Kemudian harus membayar diat seperti ini. Ya, membayar diat seperti ini. Ya, kalau 1 ekor unta itu harganya kalau tidak salah sekarang satu itu 4.000 rial.
Ya, 4.000 rial gitu ya. Ya, mungkin berapa tuh 4.000 rial? Banyak gitu ya. Banyak. Mungkin bisa sampai 8 sampai 10 juta dikali 100. Ya, dikali 100. Ya, jadi meskipun dia bertaubat, cuma tidak mudah juga ternyata. Ya, bisa jadi kemudian dikisos, bisa jadi kemudian membayar dia. Ya. Memahami bahwasanya ada 4 hak, ya, yang bisa dipilih oleh ahli waris. Ada 4 pilihan yang bisa dipilih ahli waris apabila salah satu anggota keluarganya itu dibunuh secara sengaja. Ya. Kemudian pelakunya mau bertaubat, ya, mendatangi ahli warisnya, sesungguhnya aku telah melakukan begini dan begitu, maka perbuatlah apa yang kalian kehendaki. Maka 4 ya. Yang pertama adalah memberikan maaf secara total. Kami maafkan, ya, memaafkan ya, secara total. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, gitu ya, kisos, tidak mau kami maafkan. Nah, kami keluarga sepakat untuk tidak memaafkan, maka jatuh hukum kisos. Pilihan ketiga, kami maafkan tapi wajib bayar diat. Kami maafkan maka wajib bayar diat. Ya, 100 ekor unta. Kemudian juga membayar kafarah. Ya, kafarahnya melepaskan budak atau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Pilihan yang ketiga, yang keempat, kami maafkan dengan membayar diat lebih besar daripada diat yang ditetapkan. Kalau yang ditetapkan dalam agama itu 100 ekor unta. Sekarang mereka meminta lebih 10 kali lipatnya kau bayar. Maka baru kami maafkan. Ya. Maka pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, di antaranya adalah mazhab Imam Ahmad. Beliau memperbolehkan perdamaian yang seperti ini. Perdamaian yang seperti ini. Ya, mereka saja bisa berkata, baik, karena engkau telah melakukan hal yang demikian, hal yang buruk itu, maka kami menuntut engkau untuk membayar 10 kali lipat daripada diat 1.000 ekor unta. Kalau kamu tidak sanggup, gugurkan kisos. Gugurkan kisos. Itu adalah hak mereka. Ini pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Ya. Jadi tidak mudah. Zaman sekarang kenapa mudah? Itu mungkin barangkali karena dari tontonan. Jadi anak kecil main game, gitu ya. Main game tembak-tembakan, ditembak pakai bom, kepalanya pecah, badannya hancur, double kill, gitu ya. Seperti itu. Seolah-olah itu adalah hal yang ringan. Atau nonton film perang, gitu kan, orang bunuh hingga kemudian dianggap pembunuh itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja, padahal perbuatan yang sangat kecil. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada jenis pembunuhan yang kedua, yaitu pembunuhan tidak sengaja. Ya, pembunuhan tidak sengaja. Maka bagaimana kalau dia tidak sengaja? Wa man qatala mu'minan khata'an. Kalau dia membunuh secara tidak sengaja. Membunuh secara tidak sengaja itu ada 2. Ada yang murni tidak sengaja, ada yang seperti sengaja, tapi tidak sengaja. Ya, pembunuhan tidak sengaja itu ada 2 macam. Ada pembunuhan seperti sengaja, ada pembunuhan yang memang benar-benar tidak sengaja. Kalau yang tidak sengaja itu seperti orang yang sedang berburu, ya, sedang berburu. Misalnya dia berburu hewan, berburu babi hutan, ya, bedilnya ya kalibernya besar, gitu ya. Soalnya kalau kalibernya kecil mungkin tidak langsung mati hewan yang diburu. Kemudian dia nembak kena orang yang ditembak kemudian meninggal dunia. Maka ini pembunuhan tidak sengaja. Atau sedang berkendaraan, kecelakaan, itu tidak sengaja. Selama tidak sengaja loh ya. Kalau sengaja nabrak, apalagi sudah ditabrak, tabrak meneh gitu, ben mati gitu ya. Tapi benar murni tidak sengaja, maka ini masuk pembunuhan tidak sengaja. Atau bikin lubang, bikin galian gitu ya, tidak ditutupi, kemudian orang lewat jatuh ke dalam kemudian meninggal dunia, maka ini termasuk kategori tidak sengaja. Nah, pembunuhan yang seperti sengaja bagaimana? Pembunuhan yang seperti sengaja itu adalah misalnya ada orang memukul orang lain, ya, entah lagi marah atau lagi apa, kemudian ya pukul. Dia tidak berniat untuk melakukan pembunuhan, cuma yang dipukul kemudian mati, ya, yang dipukul kemudian meninggal dunia. Atau dia memukul dengan menggunakan alat yang tidak membunuh,
bukan dengan pedang, bukan dengan benda yang berat, kemudian meninggal. Ya. Saya tidak berniat berbunuh, tapi mati. Tapi meninggal. Maka ini pembunuhan seperti sengaja. Atau misalnya punya rumah, temboknya sudah miring, dan dikasih tahu, ini tembok kalau dibiarkan jatuh kena orang mati. Jadi kasih tahu nih, ini baikin ini hati-hati nih ya, kalau jatuh kena orang mati. Kontrol masa benar-benar jatuh kemudian ada orang mati. Ya, seperti sengaja. Loh kok bisa orang yang tadi mukul dikatakan pembunuhan seperti sengaja? Memukul itu kan tujuannya untuk menyakiti. Maka dia benar-benar berniat untuk memukul, hanya saja tidak membunuh. Maka disebut seperti sengaja. Maka bagaimana penyelesaian permasalahannya yang seperti ini? Ya, bagaimana penyelesaiannya seperti ini? Yang pertama lebih ringan daripada sengaja. Kalau tidak sengaja itu tidak dikisos. Kalau tidak sengaja itu tidak dikisos. Terus tetap harus bayar kafaroh. Tetap harus bayar kafaroh. Gitu ya. Kemudian kafarohnya apa tadi? Puasa 2 bulan berturut-turut atau membebaskan seorang budak muslim. Ya, sekarang sudah nggak ada perbudakan, maka otomatis puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian juga tetap membayar diat. Juga tetap membayar diat, tetapi diatnya itu bisa masuk kategori diat mukhaffafah, diat yang ringan. Jumlahnya sama 100 ekor unta. Tapi komposisinya berbeda. 20 bintu makha, yaitu unta yang usianya jalan 2 tahun. 20 ibnul makha, unta betina yang jalan 2 tahun. Kemudian 20 ekor unta jantan yang umurnya jalan 2 tahun. Ya. Kemudian 20 lagi bintu labun, 20 lagi hikoh. Kemudian 30 jas'ah, ya, unta yang 3 tahun, unta yang 4 tahun. Kemudian 30 yang terakhir itu adalah unta yang yang induknya dan bisa dicicil selama 3 tahun. Maka tidak ada yang ringan dalam permasalahan membunuh. Meskipun dia bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berkehendak, tetapi prosesnya proses yang sulit. Ya. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita perlu waspadai adalah pemicu pelaku perbuatan ini. Ya. Jangan kemudian kita buka pintunya. Sekali kita masuk ke dalam pintu itu, maka semakin sulit untuk keluar. Gitu ya. Kamu kalau laki-laki, ayo kita duel. Tunggu, saya ambil senjata dulu. Gitu ya. Pulang bawa senjata. Hadap-hadapan kemudian saling berduel. Satu mati, satu hidup, dua-duanya masuk neraka. Maka bagaimana? Dari awal sudah menahan diri. Tunggu, kalau kamu berani, ya sudah, saya pulang, tapi jangan balik lagi. Kemudian wudu, tinggalkan tidur saya sudah. Ya. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena konsekuensinya itu adalah berat. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.